Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mestia Putri, NPM 1801011086. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Dedi Wahyudi, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Soal yang pertama yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan, yaitu memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya, siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. Soal yang kedua yaitu apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini, yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran. Soal yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0, yaitu yang pertama, kualitas. Kualitas yaitu komitmen untuk mendapatkan hasil terbaik dalam pelayanan pengajaran bagi peserta didik, dengan kata lain, pendidikan berorientasi mutu. Yang kedua, pemerataan, pemberian pelayanan merata bagi peserta didik dengan tetap memperhatikan potensi individual differences. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Efisien dalam menggunakan dana dengan sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai keefektifan atau kualitas layanan terbaik dan merata bagi peserta didik, tanpa ada diskriminatif dalam segala aspek. Yang keempat yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0, yaitu sebagaimana kita ketahui pendidikan 4.0 adalah fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum sesuai situasi saat ini. Kurikulum tersebut mampu membuka jendela dunia melalui genggaman, contohnya memanfaatkan Internet of Things. Pendidikan era 4.0 bercirikan memanfaatkan teknologi digital. Proses pembelajaran dikenal sebagai sistem sumber atau sumber sistem, atau mampu membuat proses pembelajaran berlangsung secara kontinu atau batas ruang dan waktu. Media secara berkesinambungan dilakukan oleh guru dan dosen untuk mengadaptasi pembelajaran yang konvensional dan pola pembelajaran modern yang berbasis teknologi. Guru ataupun dosen melakukan pengembangan penggunaan media pembelajaran yang awalnya menggunakan strategi Piasikom. Perkembangan menjadi 2 atau lebih untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Sampai saat ini ada beberapa media pembelajaran yang dikembangkan, lalu dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Apalagi dalam kondisi pandemi saat ini, beberapa di antaranya memanfaatkan teknologi canggih seperti smartphone, dimanapun di dalamnya dapat diakses sebagai aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Contohnya yaitu seperti Classroom, LMS, Google Meet, dan Zoom. Bahkan sampai aplikasi setting WA sekarang ini digunakan alternatif dalam pembelajaran daring. Soal yang kelima yaitu apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berpendampingan dengan COVID-19. Berbicara tentang evaluasi dalam suasana COVID, kegiatan pembelajaran daring ternyata ada suatu hal yang hilang dari kegiatan tatap muka,
dan tanpa kita sadari, yaitu kegiatan pembelajaran kehilangan figur seorang guru, kualitas hubungan belajar antara pendidik dan peserta didik. Jika pembelajaran dilakukan tatap muka, guru bisa menilai murid dari mimik muka, tingkah laku secara langsung untuk menilai karakter berbagai murid. Pembelajaran daring oleh peserta didik yang menerima materi pembelajaran yang terkesan kaku karena peserta didik hanya membaca, mendengar tanpa kesempatan leluasa untuk dialog aktif. Tidak hanya itu, pembelajaran daring sebagai cerminan mereka belajar menjadikan peserta didik menjadi terkesan terlambat belajar. Jadi kesimpulan tersebut, saat pembelajaran berpendampingan pada era COVID-19 tidak efisien untuk peserta didik, keterlambatan materi, dan tidak adanya percaya diri untuk mengungkapkan ide pemikiran atau gagasan pemikiran secara langsung.